Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Desi Dwi S, Ibu Guru Desi Dwi Sugianti SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bekasi. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Praktik Coaching untuk Supervisi Akademik Modul 23. Memperkenalkan pengajar praktik saya Bapak Muhammad Sanghizuri Eskom dan fasilitator saya Ibu Lina Kristanti SPD. Model refleksi 4F oleh Dr. Roger Greenaway, peristiwa fact, perasaan, feelings, pembelajaran, findings, dan penerapan future. Melalui jurnal refleksi Dwi Mingguan ini tentang coaching untuk supervisi akademik, saya menciptakan ruang untuk merenung, belajar, dan berbagi apa yang telah saya dapatkan selama pembelajaran beberapa materi di modul 23 ini. Lebih dari sekedar kewajiban rutin, merupakan cerminan perjalanan emosional dan profesional saya, dan saya mengajak diri saya untuk melihat lebih dalam, tidak hanya pada fakta dan temuan, tetapi pada esensi dari pengalaman tersebut. Saya tidak hanya menulis tentang apa yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana itu mempengaruhi hati dan jiwa saya. Dalam merangkai kata-kata ini, saya merasa berkomitmen untuk terus tumbuh dan berkembang. Setiap peristiwa dan perasaan menjadi bahan bakar untuk pembelajaran, membuka jalan bagi penerapan yang lebih bijaksana di masa depan, dan saya yakin bahwa setiap langkah kecil dalam perjalanan ini membawa saya lebih dekat pada visi saya sebagai seorang guru penggerak yang berdedikasi. Jadi, mari kita terus berjalan dengan keyakinan dan semangat menggali kebijaksanaan dari setiap pengalaman dan merangkul masa depan yang penuh dengan potensi dan kesempatan. Semoga setiap hal yang kita tulis dan kita alami hari ini menjadi landasan kokoh untuk perjalanan mendebarkan kita ke depan. Terima kasih atas kesempatan ini dan mari kita terus berbagi cahaya kebaikan dalam dunia pendidikan. Pada modul 23 ini, materi yang dipelajari adalah coaching untuk supervisi akademik. Merupakan hal baru bagi saya yang artinya saya baru pernah mencoba melaksanakan coaching meskipun masih dengan rekan sejawat. Namun sebenarnya proses coaching sendiri juga ternyata beberapa kali pernah saya alami di sekolah, yaitu saat saya melakukan percakapan dengan kepala sekolah terkait kendala yang saya alami. Perjalanan saya dalam memahami coaching untuk supervisi akademik pada modul 23 ini telah membawa saya melintasi konsep-konsep mendalam yang memperkaya pandangan saya tentang keberhasilan pertumbuhan dan pembelajaran. Mempelajari coaching dalam dua dimensi, yaitu konsep coaching secara umum dan konsep coaching secara konteks pendidikan, telah membuka mata saya terhadap kekuatan kolaborasi dalam proses pembelajaran. Melalui paradigma berpikir dan prinsip coaching, saya menemukan bahwa coaching bukan sekedar metode tetapi filosofi kehidupan yang mengedepankan solusi hasil dan sistematik. Menelusuri kompetensi inti coaching dan Tirta sebagai alur percakapan coaching membimbing saya untuk lebih memahami esensi dari membantu orang belajar daripada mengajarkan. Ini merupakan definisi yang diberikan oleh Grant pada tahun 1999. Profesional melalui proses stimulatif dan eksploratif, setiap tugas dalam pembelajaran menjadi perjalanan berharga yang membawa saya lebih dekat pada peran sebagai coach. Ruang kolaborasi dengan latihan dan praktek coaching menjadi wadah berharga di mana saya merasakan dinamika memberikan bantuan dan berperan sebagai coach, dan bukan hanya tugas tetapi pengalaman hidup yang membentuk saya menjadi fasilitator, peningkatan performa, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi bagi yang dibimbing. Menggali lebih dalam tentang coaching bukan hanya sekedar menambah pengetahuan, tetapi meresapi filosofi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Saya semakin yakin bahwa membantu orang untuk belajar adalah kunci sejati dalam membentuk perubahan positif, dan melalui coaching kita tidak hanya membuka pintu pembelajaran, tetapi juga menjelajahi lorong-lorong kreativitas dan potensi tak terbatas. Semoga setiap langkah dalam perjalanan ini tidak hanya meningkatkan diri saya sendiri, tetapi juga menjadi cahaya bagi pertumbuhan orang
lain, kepala sekolah memberikan pertanyaan untuk mengidentifikasi permasalahan yang saya alami tersebut. Namun dalam proses ini kepala sekolah masih memberikan masukan dan pilihan-pilihan solusi atas permasalahan saya. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip coaching yang sedang saya pelajari. Sungguh luar biasa dan penuh rasa syukur saya menggali ilmu baru dalam perjalanan profesi sebagai guru melalui modul 23 ini. Mengenai coaching yang saya peroleh tidak hanya mempengaruhi eksistensi saya, tetapi juga mengubah paradigma dalam melaksanakan supervisi akademik. Coaching untuk supervisi akademik semakin memahami bagaimana teknik dalam melakukan coaching yang baik dalam kegiatan supervisi di sekolah, baik antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru, guru dengan murid, atau dengan warga sekolah lainnya. Mulai dari awal pembelajaran materi tentang coaching untuk supervisi akademik ini, sampai pada kegiatan ruang kolaborasi, saya merasa mendapatkan pembelajaran yang sangat bermanfaat, khususnya dalam pengembangan pola pikir, pengelolaan emosi, dan bagaimana membangun komunikasi yang baik, serta memiliki paradigma berpikir among dan keterampilan coaching dalam rangka pengembangan diri dan rekan sejawat. Dalam kegiatan coaching, coach dan coachee sama-sama mendapatkan pembelajaran yang bisa dijadikan sebagai refleksi diri dan melakukan introspeksi atas semua hal yang selama ini telah dan yang akan dilakukan, baik dalam proses pembelajaran ataupun masalah dan kegiatan lainnya. Dulu supervisi akademik seringkali terasa sebagai evaluasi yang tegang dan kurang nyaman dilakukan oleh supervisor dari pihak manajemen sekolah. Namun, sekarang melalui perjalanan modul ini, paradigma supervisi akademik bermetamorfosis menjadi paradigma coaching dengan prinsip-prinsip yang membawa inspirasi dan kehangatan. Ilmu-ilmu baru yang saya peroleh dari modul ini memberikan dorongan semangat yang luar biasa. Forum diskusi di sesi ruang kolaborasi dan elaborasi bukan sekedar tempat pertukaran ide, tetapi juga ladang subur bagi pemahaman mendalam tentang materi ini. Saya yakin bahwa pengalaman ini bukan hanya memberikan wawasan baru, tetapi juga membentuk jiwa dan semangat saya untuk mengimplementasikan dengan penuh dedikasi. Dengan kekayaan ilmu yang saya peroleh, saya berharap dapat menjadi seorang coach yang sangat terampil. Saya ingin menerapkan coaching tidak hanya dalam hubungan dengan rekan sejawat, tetapi juga dalam mendampingi murid dan orang-orang terdekat dalam menemukan solusi kreatif terhadap setiap tantangan. Semoga setiap langkah perjalanan ini membawa dampak positif, tidak hanya bagi diri saya sendiri, tetapi juga bagi mereka yang saya bimbing dan dorong untuk mencapai potensi terbaik dalam hidup mereka. Supervisi akademik menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa proses pembelajaran di sekolah benar-benar mengutamakan kesejahteraan dan perkembangan setiap murid, serta pengembangan kompetensi diri setiap pendidik. Dalam hubungan antar guru, peran seorang coach menjadi kunci untuk membimbing coachee dalam menemukan kekuatan pribadinya dalam konteks pembelajaran. Pendekatan komunikasi melalui proses coaching menjadi sebuah wadah dialog emasipatif tercipta dalam ruang perjumpaan yang penuh kasih dan persaudaraan. Modul 23 ini memberikan banyak pembelajaran baru tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya menjadi paham dan semakin tercerahkan tentang bagaimana konsep coaching dan perbedaan konsep antara coach dengan mentor, fasilitator, dan konselor. Salah satu teknik percakapan coaching yaitu menggunakan alutirta yang mencangkup penemukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kegiatan coaching ini sangat menarik bagi saya untuk terus melakukan pembenahan dalam membantu rekan sejawat dan khususnya membantu murid dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Paradigma berpikir coaching memberikan kerangka kerja yang menemukan fokus pada pengembangan coachee, sikap terbuka, kesadaran diri yang kuat, serta kemampuan untuk melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching yang melibatkan kemitraan, proses kreatif, dan maksimalisasi potensi menjadi landasan untuk mencapai hal yang optimal. Kompetensi inti coaching seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot menjadi keterampilan yang sangat penting dalam membangun hubungan coach-coachee yang efektif. Percakapan berbasis coaching dengan alutirta yang melibatkan perencanaan, pemecahan masalah, refleksi, dan kalibrasi menjadi metode yang menyeluruh untuk membimbing coachee menuju pertumbuhan dan perkembangan diri. Umpan balik berbasis coaching, baik melalui pertanyaan reflektif maupun data yang valid, menjadi instrumen yang sangat berharga dalam memberikan dukungan konstruktif.
Supervisi akademik sebagai serangkaian aktivitas bertujuan memberikan dampak langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran di kelas. Dalam pelaksanaannya, dua paradigma utama menjadi pilar utama, yaitu pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi setiap individu. Dengan demikian, supervisi akademik bukan hanya evaluasi, tetapi sebuah proses pemberdayaan yang memperkuat kemampuan setiap pendidik untuk mencapai prestasi maksimal dan memaksimalkan potensi pembelajaran di sekolah. Setelah menyelami modul 23, saya merasa begitu bermotivasi untuk mengaplikasikan 3 kompetensi inti dalam seni coaching. Kehadiran yang tulus, mendengarkan dengan sepenuh hati, dan mengajukan pertanyaan berbobot setiap dialog coaching, bagi saya ini adalah panggilan spiritual untuk merancang rencana, merenung, menyelesaikan masalah, dan melakukan kalibrasi menjadi ritus refleksi diri yang mengangkat jiwa ke dimensi yang lebih dalam. Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan pembelajaran modul 23 ini membuat saya bersemangat untuk terus berpacu, melakukan perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan kompetensi diri. Untuk itu, saya telah merancang tindakan aksi nyata penerapan praktik coaching yang didasari oleh keinginan untuk melakukan praktik baik di lingkungan sekolah. Harapan saya dengan penerapan praktek coaching di lingkungan sekolah bersama rekan sejawat dan warga sekolah lainnya dapat mewujudkan pribadi yang mandiri dan dapat membantu murid untuk menuntun segala kekuatan kodratnya yang ada pada dirinya. Dalam memberikan umpan balik, saya berusaha menjembatani setiap momen dengan paradigma berpikir dan berpikir coaching, melihat setiap kesempatan sebagai peluang untuk menyentuh kebijaksanaan dan memberikan inspirasi. Rangkaian supervisi akademik yang saya terapkan dan arahkan oleh landasan kuat paradigma berpikir coaching menjadi fondasi yang mengokohkan upaya saya dalam mendukung pertumbuhan dan pembelajaran. Namun saya tak berhenti di situ. Dengan semangat yang berkorbar, saya mengejar keunggulan dalam seni coaching. Saya percaya bahwa setiap latihan, setiap praktek coaching dengan rekan sejawat, murid, dan siapapun yang membutuhkan bimbingan adalah perjalanan menuju kebijaksanaan yang lebih tinggi. Setiap momen latihan adalah peluang untuk menambah jam terbang, menyerap pengalaman, dan menciptakan ruang bagi pertumbuhan. Visi saya menjelajahi jauh ke cakrawala di mana seni coaching bukan hanya keterampilan, melainkan mantra yang menciptakan kehidupan yang lebih berarti. Saya merintis alur inspirasi, membimbing orang lain menuju cahaya pengetahuan, dan menciptakan warisan positif yang akan terus bersinar. Ya, itulah dia jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 23 tentang praktek coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan di video tugas selanjutnya ya. See you next time. Bye bye.